Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang masyarakat adat Baduy dan bagaimana cara hidup mereka bisa kita pahami melalui sila kelima Pancasila. Bagaimana ya? Pembahasan ini berawal dari sebuah webinar yang mengangkat kearifan lokal perempuan dan kehidupan masyarakat Baduy. Dari sana, kita diajak melihat lebih jauh bagaimana nilai keadilan sosial benar-benar hidup dalam keseharian sebuah komunitas dan bukan hanya sebuah slogan. Nah, webinar tersebut memang membahas peran perempuan, kerajinan tenun, dan ketahanan pangan masyarakat Baduy. Tapi yang menarik, semua itu sebenarnya mengarah pada satu hal, yaitu bagaimana keadilan sosial dijalankan bukan hanya dibicarakan. Webinar yang saya maksud adalah webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman, kalau kita selama ini memahami bahwa sila kelima ini adalah sebagai sebuah urusan negara, kebijakan, atau pembangunan, masyarakat Baduy justru memperlihatkan keadilan sosial ini dalam bentuk yang sangat sederhana dan nyata, di mana masyarakat Baduy orang-orangnya hidup secukupnya, tidak ada yang menumpuk harta dan tidak ada yang hidup berkekurangan. Semua berjalan dalam batas yang sama, teman-teman, sesuai dengan aturan adat yang mereka pegang bareng-bareng. Nah, disinilah keadilan sosial itu terlihat. Bukan soal siapa yang paling maju, tapi bagaimana semua orang bisa hidup layak dan seimbang. Ini menarik. Nah, peran perempuan di masyarakat Baduy juga sangat penting. Dari webinar ini kita bisa tahu ya bahwa perempuan tidak hanya mengurus rumah, tapi juga terlibat langsung dalam pertanian, pengelolaan pangan, dan pelestarian nilai adat. Nah, dalam kepercayaan masyarakat Baduy, perempuan dipandang sebagai sumber kehidupan. Sosok Nyi Pohaci, Dewi Padi menjadi simbol bagaimana perempuan dan alam diposisikan sebagai penopang utama keberlangsungan hidup. Selain adil secara sosial, masyarakat Baduy juga adil terhadap alam loh. Mereka tidak memperlakukan alam sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Cara bertaninya yang sederhana, larangan merusak hutan, dan pembatasan konsumsi menunjukkan komitmen mereka dalam memikirkan keberlanjutan dan bukan hanya kebutuhan hari ini aja. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila kelima, keadilan sosial memang tidak bisa dipisahkan dari keadilan ekologis. Lingkungan yang rusak pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan yang baru, teman-teman. Meski begitu, dalam kerangka negara modern, masyarakat Baduy tetap membutuhkan perlindungan dari negara. Keadilan sosial bagi masyarakat adat bukan berarti memaksa mereka itu untuk berubah, tetapi memastikan hak-hak mereka itu dihormati, terutama terkait tanah adat, budaya, dan pilihan hidup mereka. Nah, dari masyarakat Baduy kita belajar bahwa keadilan sosial ini tidak selalu lahir dari sistem yang rumit atau teknologi yang canggih. Keadilan sosial bisa tumbuh dari kesepakatan bersama untuk hidup sederhana, saling menjaga, dan bertanggung jawab terhadap alam. Karena itu, masyarakat Baduy bukan hanya bagian dari keberagaman Indonesia, tapi juga cermin hidup dari nilai sila kelima Pancasila. Terima kasih.